semoga tetap sehat dan semangat. Baik, mari kita mengawali kegiatan belajar kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Marilah kita berdiri. Berkenan pada kesehatan hati kita berdoa. Kemudian kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk doa dari Bayu. Ya. Baik, saya mau mengecek kehadiran dari kalian ini. Carlos Sudirman, Selina Natalia, kalian semua hadir pada pertemuan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, mungkin kalian masih ingat materi pelajaran minggu lalu. Coba siapa yang masih ingat? Silakan, Tian. Materi pelajaran minggu lalu seperti yang kamu sudah sampaikan tadi adalah tentang tugas gereja yang masyarakat. Di situ kita mau mewartakan tentang cara hidup kita yang baik seturut ajaran Yesus di dalam kitab suci. Baik, kelompok pelajar kita tetap menggunakan kelompok yang sudah dibagi pada pertemuan minggu lalu. Materi yang akan kita bahas pada hari ini tentang tugas gereja yang menjadi saksi Kristus. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa semakin beriman kepada Yesus Kristus dengan terlibat aktif dalam tugas menjadi saksi Kristus di dalam keluarga, di tengah masyarakat, di lingkungan kita. Yang kedua, diharapkan bertanggung jawab dalam tugas menjadi saksi Kristus. Anak-anak, itu beberapa tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Lagu Jadilah Saksi Kristus. Seperti yang Ibu sudah minta kepada kalian minggu lalu, bahwa hari ini harus bawa Mada Bakti. Bagaimana? Ada Mada Bakti? Ada. Ya, baik. Sekarang buka Mada Bakti nomor 455. Semua menyanyi ya? Ya, Ibu. Sesudah dirimu, 1, 2, 3. Sesudah dirimu diselamatkan, jadi saksi Kristus.
Sekarang di dalam kelompok kamu diskusi untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah kalian susun itu. Silakan. Oke, terima kasih. Sekarang saya silakan masing-masing kelompok untuk melaporkan hasil diskusinya. Yang mau tampil pertama, kelompok mana? Coba angkat tangan dulu. Ya, kelompok 3, silakan kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya dari kelompok 3 dan saya mewakili teman-teman saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaan yang pertama, jelaskan arti dari kata saksi. Arti dari kata saksi memiliki 2 arti, yaitu yang pertama, orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa. Arti yang kedua, orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu peristiwa apabila diperlukan dapat memberi keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Yang kedua, jelaskan makna saksi dalam hidup kita. Menurut kelompok kami, mengetahui atau makna saksi adalah mengetahui atau mengalami sendiri suatu peristiwa atau kejadian dan mampu memberi keterangan yang benar. Yang ketiga, pertanyaannya, jelaskan makna menjadi saksi Kristus. Makna menjadi saksi Kristus ada 3, yaitu menjadi saksi Kristus merupakan panggilan bagi semua umat Kristiani. Yang kedua, menjadi saksi Kristus berarti Terima kasih untuk kelompok 3 dan kelompok 1, 2, dan 4 yang juga sudah melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Baik, selanjutnya coba buka dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul bab 7 ayat 51 sampai dengan 60 dan dilanjutkan bab 8 ayat 1a. Silakan di dalam kelompok masing-masing membacakan teks kitab suci itu, kemudian menyusun beberapa pertanyaan untuk mendalami isi atau pesan dari kutipan kitab suci yang kalian bacakan itu. Diskusinya sudah selesai. Saya minta masing-masing kelompok untuk melaporkan hasil diskusinya. Silakan. Kelompok pertama yang mau tampil kelompok mana? Coba angkat tangan. Ya, kelompok 3. Kelompok 4, sorry ya. Kelompok 4, silakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 4 ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, siapa Stefanus dalam teks kitab suci Kisah Para Rasul bab 7 ayat 51 sampai 60 dan bab 8 ayat 1a. Kedua, mengapa Allah membantu Stefanus? Ketiga, apa yang dikatakan Stefanus yang membuat para pemimpin agama sangat marah? Keempat, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyeret Stefanus keluar kota? Yang kelima, bagaimana doa Stefanus kepada Allah sebelum meninggal? Apa yang dapat kita lakukan ketika seseorang berbuat jahat kepada kita? Apakah sikap dan perilaku kita saat ini telah menjadi saksi Yesus? Yang terakhir, jelaskan bentuk keberpihakan pada kebenaran, kejujuran, kesejahteraan umum untuk
3 dan kelompok 4 ya. Pertanyaan yang sudah disusun itu sudah disatukan ya. Sekarang masing-masing kelompok mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tadi untuk bisa menemukan jawabannya. Silakan diskusi. Kitab suci. Oke anak-anak, waktu diskusi sudah selesai ya. Saya minta masing-masing kelompok untuk melaporkan hasil diskusinya. Coba siapa yang mau tampil pertama? Kelompok 2, silakan kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan tadi. Pertanyaannya, siapa Stefanus dalam teks kitab suci Kisah Para Rasul bab 17 ayat 51 sampai 60 dan bab 8 ayat 1a? Jawabannya, Stefanus adalah diakon jemaat Kristen Purba di Yerusalem. Pertanyaan yang kedua, mengapa Allah membantu Stefanus? Saya menjawab, karena imannya kepada Yesus Kristus. Soal yang ketiga, apa yang dikatakan Stefanus yang membuat para pemimpin agama sangat marah? Jawabannya, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Soal yang keempat, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyeret Stefanus keluar kota? Jawabannya, melempari Stefanus. Soal yang kelima, bagaimana doa Stefanus kepada Allah sebelum meninggal? Jawabannya, ya Tuhan Yesus, terimalah roh. Soal yang keenam, apa yang dapat kita lakukan ketika seseorang berbuat jahat kepada kita? Jawabannya, berusaha menghentikannya. Yang kedua, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Soal yang ketujuh, apakah sikap dan perilaku kita saat ini telah menjadi saksi Yesus? Jawabannya, ya, karena dalam praktik hidup sehari-hari kita menjalani perintah Tuhan. Misalnya bekerja, menolong sesama yang membutuhkan bantuan, memberi maaf kepada teman yang mengecewakan kita dan sebagainya. Soal yang ke-8, jelaskan bentuk keberpihakan pada kebenaran, kejujuran, kesejahteraan umum untuk yang lemah serta miskin. Jawabannya, yang pertama, bentuk keberpihakan pada kebenaran, berlaku adil terhadap sesama. Yang kedua, bentuk keberpihakan kepada kejujuran, tidak berbohong dan tidak munafik. Yang ketiga, bentuk keberpihakan pada kesejahteraan umum, bekerja sama atau bergotong royong saling berbagi. Oke, baik ya. Terima kasih kepada semua kelompok. Pertama yang tampil tadi kelompok 2, lalu kelompok yang lainnya dari kelompok 3, 4 dan kelompok 1 sudah melaporkan hasil diskusinya. Baik, sekarang di dalam kelompok kalian menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini tentang tugas gereja yang menjadi saksi Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kelompok menyusun refleksi tentang keterlibatan kalian dalam tugas menjadi saksi Kristus. Kepada
Baik, waktu untuk membuat kesimpulan dan menyusun refleksi sudah selesai. Saya minta tiap kelompok untuk melaporkan atau menyampaikan kesimpulannya tentang tugas gereja yang menjadi saksi Kristus. Itu yang pertama. Silakan. Ya, Tian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili kelompok kami ingin memberikan kesimpulan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran kami pada hari ini yang berjudul Gereja yang menjadi saksi Kristus. Kami menarik kesimpulan bahwa menjadi saksi Kristus berarti menyampaikan dan menunjukkan apa yang diketahui atau dialami tentang Yesus pada orang lain melalui kata-kata, sikap, dan tindakan. Yang kedua, umat Kristiani dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dimanapun dia berada, walaupun menuai banyak risiko. Yang ketiga, menjadi saksi Kristus harus siap menjadi martir, baik martir putih maupun martir merah. Sekian dan terima kasih. Baik, lalu silakan berbagi pengalaman kalian tentang keterlibatan kalian dalam tugas menjadi saksi Kristus. Silakan siapa yang mau tampil. Ya, dari kelompok 2. Baik, terima kasih waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan ini, saya mau berbagi pengalaman tentang keterlibatan saya dalam tugas gereja yang menjadi saksi Kristus. Pada saat kelas 10, ada seorang ibu yang melahirkan di puskesmas Nandi. Dan ibu tersebut mengalami transfusi darah. Dan pada saat itu, golongan darah saya dan ibu tersebut sama. Dari situ, hati nurani saya mendorong saya untuk membantu ibu tersebut. Dan pada saat itu, saya menawarkan diri untuk mendonorkan darah kepada ibu tersebut. Dan pada akhirnya ibu tersebut sembuh. Baik teman-teman, itu saja pengalaman saya dalam tugas keterlibatan saya menjadi saksi Kristus. Terima kasih. Oke. Baik. Terima kasih anak-anak, kita semua sudah terlibat dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita sudah membahas bersama-sama tentang tugas gereja yang menjadi saksi Kristus. Saksi itu artinya dia mengetahui atau mengalami sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Saksi juga berarti seseorang dimintai secara khusus untuk hadir dalam suatu peristiwa, misalnya peristiwa perkawinan. Dipanggil khusus untuk menjadi saksi. Saksi, kehadiran seorang saksi itu sangat penting dalam peristiwa itu. Karena apabila pada suatu saat dimintai keterangan tentang benar dan tidaknya peristiwa perkawinan itu, maka saksi yang menjadi saksi perkawinan itu akan menyampaikan bahwa peristiwa perkawinan antara A dan C memang sungguh-sungguh terjadi. Itulah menjadi saksi. Lalu bagaimana kita sebagai umat Kristiani yang menjadi saksi Kristus? Menjadi saksi Kristus berarti menyampaikan dan menunjukkan kepada orang lain apa yang kita ketahui dan kita alami tentang Yesus Kristus. Baik melalui kata-kata kita yang baik, jujur, sopan, maupun melalui sikap dan tindakan-tindakan kita yang baik. Nah, di saat kita berlaku baik, berlaku adil, di situ kita memberi kesaksian bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus selalu berlaku adil. Di saat kita memberi maaf kepada orang yang bersalah kepada kita, kita memberi kesaksian bahwa Yesus itu orangnya suka mengampuni, memberi maaf kepada umatnya yang melakukan kesalahan. Baik, anak-anak, itulah bagaimana kita menjadi saksi Kristus.
kita, kalian mencari informasi di internet atau di buku siswa terkait tugas gereja yang membangun persekutuan. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa penutup. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa penutup. Silakan.